Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah, hari ini kita bisa silaturahim kembali dengan saya, Anwar Isi Umroh dari Tanur Mainah Tur. Bagus sekalian, pada pertemuan lalu pernah kami singgung, yaitu tentang fadilah atau benefit dari umroh, ya, secara glance, secara tidak rinci, ya. Kami untuk pertemuan sekarang kami akan lebih tajam membahasnya. Rasulullah SAW menyampaikan pada kita bahwa ada 7 fadilah umroh yang perlu kita tahu sehingga kita punya semangat, kita punya kita punya suatu kesungguhan untuk memperjuangkan untuk bisa segera menyambut panggilan Allah SWT. Yang pertama adalah Allah menjanjikan pada kita bahwa pertama, Anda akan diampuni dosanya. Ini yang kedua adalah dengan berumroh maka antum disiapkan akan diberikan super rewards, apa yang disebut dengan al-jannah, surga. Yang ketiga, ketika antum berdoa di Makkah, Madinah, maka semua doa antum akan diijabah, dikabulkan. Itu janji Rasulullah SAW. Dan yang keempat, Anda akan menjadi tamu kehormatan Allah SWT, menjadi duta. Sangat luar biasa sekali. Yang kelima, Allah menjanjikan dengan umroh akan menghilangkan kemiskinan antum, akan mengkayakan antum. Itu janji. Innallaha la yukhlifu mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Kemudian yang keenam, jika Anda wanita, maka Anda akan diberikan hadiah atau rewards, yaitu senilai dengan pahala jihad. Luar biasa sekali. Yang keempat, yang ketujuh, yang ini yang tidak bisa antum dapatkan dimanapun kecuali antum harus datang ke Makkah, Madinah, yaitu ketika antum sholat sekali di Makkah, maka antum akan dinilai sekali sholat 1000 sholat di tempat lain, kecuali antum sholat di Masjidil Haram bisa menjadi 100.000 kali. Kalau kita kurskan ke dalam tahun, maka sekali sholat antum di sana nilainya sama dengan 274 tahun. Jadi tidak akan mungkin antum dapatkan kecuali antum harus ke sana. Artinya dengan sekali ibadah, tapi kualitas ibadah antum senilai itu 224 tahun. Langka sekali. Baik, saya sekarang tidak akan membahas semua itu 7 dari 7 fadilah salat. Kami hanya cukup membahas dua fadilah salat. Yang lain akan saya akan bahas di pertemuan selanjutnya, di video-video kami berikutnya. Baik, terus sekalian, Rasulullah SAW bersabda bahwa al-umratu ila umratu kafaratu lima bainahuma. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain, maka itu adalah sebagai kafarah. Kafarah itu penghapusan dosa. Luar biasa. Jadi misalnya antum sekarang tahun lalu sudah umroh, kemudian tahun ini umroh, maka di jangka waktu itu adalah dosa antum dihapuskan, diampuni. Sangat luar biasa sekali ini, ya. Terus sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, menghadap Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, tentunya menjadi keinginan atau impian dari kita semua. Kita bisa
tanpa hisab, hati kita bisa melenggang, apa namanya, lebih penuh percaya diri lah ketika kita dalam keadaan apa namanya kita beribadah, kita menghadap Allah dalam keadaan bersih. Tentunya kita akan lebih percaya dan kita sudah merasa siap kapanpun Allah akan memanggil kita. Jadi al-umratu ila umratu kafaratu lima bainahuma. Allah akan menghapus dari umrah ke umrah yang lain. Makanya kata Rasulullah, perbanyak umrah ya. Setelah antum haji, perbanyak umrah gitu. Karena luar biasa sekali. Yang kedua, diberikan ganjaran surga ya. Sekalian, tentunya antum tahu bahwa kita tahu sepakat bahwa surga adalah sebuah destinasi terakhir, tujuan akhir dari perjalanan petualangan manusia ya selama dunia ini. Tentunya harapan kita tentunya ujungnya adalah surga. Kita terbebas dari neraka dan kita bisa masuk surga Allah SWT. Ini adalah cita-cita terbesar sebenarnya dari kita semua. Dan ini akan antum dapatkan, jika antum bisa ibadah umroh dengan baik tentunya. Ya. Makanya kata Rasulullah dalam satu hadisnya, al-hajju wal umrah laisa lahu jaza ilal jannah. Jadi haji dan umrah ya, yang mabrur tentunya tidak ada balasan lain kecuali al-jannah, surga. Saya kira ini sesuatu yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita kita upayakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh. Di sini pentingnya kita memantaskan diri kita selalu perbaiki kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita, yaitu ya. Sehingga Allah berkenan untuk mengundang kita. Karena saudara sekalian, bahwa antum banyak uang itu belum jaminan antum bisa akan diundang oleh Allah SWT. Kecuali antum harus menyiapkan diri secara ruhiyah, secara mentalitas juga antum harus kan gimana harus diperbaharui sehingga kesiapan mental kita siap, sehingga Allah berkenan untuk memanggil kita. Itu dua hal yang penting yang perlu kita perhatikan ya. Terus sekalian, tentunya untuk bisa mendapatkan satu kualitas ibadah umroh yang maksimal sehingga kita bisa mencapai umroh yang ya, mabrur, itu banyak faktor tentunya ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah faktor fasilitas ya, tentunya fasilitas keadaan di sana agar antum bisa maksimal kita beribadah. Ya. Jadi kita siapkan pertama dalam hal penyiapan pemilihan travel ya, tentunya harus jadi prioritas antum travelnya, karena sudah punya izin belum, kemudian bagaimana pengalamannya, kemudian hal-hal lain yang tentunya akan bisa yang terkait dengan itu. Karena bagaimanapun ya, kalau terhambat di sana maka akan menghambat proses rangkaian ibadah kita di sana. Karena waktu kita di sana sangat terbatas, hanya 9-10 hari, jadi sangat singkat sekali. Makanya kita harus persiapkan dengan sebaik-baik mentalitas kita maupun faktor-faktor mendukung tadi. Ya, jadi tadi pemilihan travel, cek ada akte pendiriannya enggak ya, kemudian NPWP-nya. Kalau kami dari Tanur Mainnya itu sudah dari izin umroh itu sudah sangat lengkap ya, ada akte pendirian dengan Tanur Main Natur, kemudian NPWP kita juga ada, izin operasional nomor U337 tahun 2021, kemudian sertifikat Sukovindo kita punya, sertifikat IATA kita juga punya. Artinya itu untuk menjamin antum terbang bisa langsung direct ke
Saudi ya, tidak terkatung-katung. Kemudian yang luar biasa kami adalah punya kita sebagai provider visa ya, kita diberi perusahaan Saudi sebagai provider visa, sehingga antum tidak akan menemui hambatan tentang masalah visa karena kita sebagai penyedia visa ya. Kemudian kedua adalah pengalaman. Ini juga penting. Kami kebetulan dari Tanjung Tainah tahun 2018 ya, kami diberikan satu kepercayaan oleh 20 travel berizin resmi ya, minta bantuan kami untuk tentang lain resminya. Jadi pengurusan kegiatan di sana kita yang mengcover itu. Jadi kita punya pengalaman itu sehingga akan menjamin antum di sana akan bisa fluent, bisa lancar urusan antum di sana. Dan ada satu hal lagi yang paling penting yang harus antum siapkan, yaitu harus antum selalu ingat, yaitu yang selalu diingatkan oleh Kemenak, yaitu tentang 5 pasti ya. Pasti travelnya, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. 5 pasti itu harus menjadi prioritas dalam memilih antum sebelum jadi kendaraan antum untuk ke sana. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas, kurang lengkap, antum bisa tanyakan langsung melalui 0857 8284 2207 dengan kami. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.